menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi biaya. Apa sih itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya adalah pengelompokan biaya secara sistematis untuk tujuan pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan manajemen. Pengelompokan ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria seperti fungsi produksi, pemasaran, administrasi. Nah, perilaku terhadap volume aktivitas biaya, yaitu biaya tetap, variabel, dan campuran, kemudahan penelusuran, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta relevansi dengan pengambilan keputusan, yaitu biaya relevan, biaya peluang, dan biaya hangus. Nah, teman-teman, biaya ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya berdasarkan produk. Apa sih itu? Yaitu adalah biaya dalam hubungan dengan produk yang terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Nah, perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Nah, biaya produksi ini terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, kita masuk ke bagian A, yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah semua biaya bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. Biaya ini dapat diidentifikasi dengan mudah dan dikelolakan langsung ke setiap unit produk yang dihasilkan. Nah, ada pun contohnya yaitu seperti kayu, ban, kain, besi, dan kaca. Kemudian kita masuk ke bagian B, tenaga kerja langsung. Yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Apa sih contoh-contohnya? Contohnya yaitu upah gaji pekerja atau tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead disebut juga overhead manufaktur. Beban manufaktur atau beban yang terdiri dari semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Overhead pabrik biasanya masukkan semua biaya manufaktur. Biaya overhead pabrik terdiri dari 1. Bahan baku tidak langsung atau bahan penolong, adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tetapi pemakaiannya relatif lebih sedikit. Contohnya paku, lem, cat, oli, dan benang. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak ikut secara langsung dalam memproduksi produk selesai. Contohnya pengawas, satpam, supervisor, tukang las, dan perakit. Nah, yang ketiga ada biaya tidak langsung lainnya. Biaya selain bahan dan tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai kontribusi dalam penyelesaian pabrik selesai. Contohnya, beban penyusutan mesin, listrik, PBB pabrik, sewa fasilitas, biaya asuransi untuk aset bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ada biaya berdasarkan departemen. Biaya berdasarkan departemen terbagi menjadi 2, yaitu biaya secara langsung dan biaya secara tidak langsung. Biaya secara langsung departemen ialah biaya yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi tersebut secara keseluruhan. Contohnya gaji mandor, oli mesin, listrik, kayu untuk mebel, dan kain untuk pakaian. Yang kedua, ada biaya tidak langsung departemen, yakni biaya yang tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi, di mana departemen pendukung memberikan jasa kepada departemen lain di dalam perusahaan, baik itu pada departemen produksi dengan departemen pendukung lainnya. Contohnya, gaji teknisi perawatan, biaya pelatihan karyawan, gaji angkutan, biaya audit internal, dan biaya rekrutmen. Yang ketiga, terdapat biaya berdasarkan volume atau perilaku biaya yang terdiri menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, biaya totalnya sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, upah lembur, perlengkapan bahan bakar, dan kerusakan bahan. Yang kedua, terdapat biaya tetap atau gaji, yakni biaya totalnya tidak berubah walaupun jumlah yang diproduksi berubah dalam kapasitas normal. Contohnya supervisor,
biaya pembelian mesin, pemeliharaan dan perbaikan gedung. Yang ketiga, terdapat biaya seni. Biaya seni ialah biaya yang mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel di mana biaya tersebut ada jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan berubahnya kuantitas dan ada unsur jumlah tetapnya. Contohnya biaya listrik dan telepon, biaya operasional, biaya pengemasan, biaya internet, dan biaya kompensasi karyawan. Biaya berdasarkan jangka waktu dan manfaat. Biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Yang pertama, biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam waktu panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Dalam hal ini, biaya mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, pengeluaran biaya tetap, biaya reparasi terhadap aktiva tetap, pengeluaran biaya riset dan pengembangan suatu produk, mesin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran pendapatan, adalah biaya yang diberikan manfaat untuk periode sekarang atau dilakukan sebagai beban. Dalam hal ini, biaya memberikan manfaat pada saat terjadinya pengeluaran selama satu periode akuntansi dan dapat dilakukan sebagai beban. Contohnya, biaya pemasaran dan iklan, biaya tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. Baik, kita akan membahas tentang biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Apa sih itu biaya berdasarkan keputusan? Klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi di masa yang akan datang dari berbagai alternatif yang berbeda dan jumlah yang akan berubah berdasarkan karena suatu keputusan. Biaya ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah biaya diferensial. Apa sih itu biaya diferensial? Biaya diferensial adalah perbedaan atau selisih biaya di antara dua alternatif atau lebih. Biaya ini disebut juga dengan biaya marginal. Kemudian biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini adalah sejumlah pendapatan atau manfaat lain mungkin yang akan hilang atau tidak jadi diperoleh apabila memiliki salah satu alternatif yang ada. Kemudian yang C adalah biaya tersamar. Apa sih itu biaya tersamar? Biaya tersamar adalah biaya yang tidak kelihatan dalam pencatatan akuntansi, tetapi dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita akan masuk dengan biaya tidak relevan. Nah, apa sih bedanya biaya relevan? Biaya relevan adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh suatu pengambilan keputusan dan jumlahnya tidak berubah tanpa memperlihatkan alternatif yang dipilih. Biaya tidak relevan ini dapat dikatakan juga sebagai biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 6, yaitu biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai. Nah, klasifikasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya langsung. Itu adalah biaya yang berhubungan dengan pembuatan produk barang atau jasa dengan biayanya dapat diidentifikasi, diestimasi, dan dibebankan secara langsung. Nah, biaya langsung ini terdiri atas biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk barang atau jasa dan dengan biaya yang sudah diidentifikasi, diestimasi, dan dibebankan secara langsung. Nah, biaya tidak langsung ini adalah biaya overhead pabrik.